Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada tanggal 11 November 1785 di Karaten, Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro The Java War atau The Java Orlo terjadi pada tahun 1825 sampai 183. Selama perang berlangsung, sekitar 200 penduduk, 8.000 serdadu Eropa, dan 7.000 tentara pribumi tewas. Dengan memakan dana tidak kurang dari 20 juta golden. Pertempuran ini adalah salah satu yang terbesar yang pernah dialami Belanda selama penduduknya di Nusantara. Perang ini terjadi menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Yang melatar belakangi Perang Diponegoro ada 2 sebab. Sebab yang pertama sebab umum. 1. Kekuasaan Raja Mataram yang melemah dan wilayah dipecah-pecah berdasarkan Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga. 2. Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan, seperti pergantian raja dan pengangkatan patih. 3. Belanda mengubah tata upacara keraton dan adat istiadat, seperti pembesar-pembesar Belanda duduk sejajar dengan sultan, masuknya minuman keras ke keraton, dan beredar di kalangan rakyat. 4. Rakyat menderita karena harus bekerja paksa dan membayar berbagai macam pajak, seperti pejongket, pajak pindah rumah, kering aji, pajak tanah, pengawang-awang, pajak halaman sampai pekarangan, pajigar, pajak ternak, pecumpling, pajak jumlah pintu, penyongket, pajak pindah nama, bekti, pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. 5. Kaum bangsawan merasa rugi karena sebagian sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Mereka dilarang menyewakan tanah, bahkan diambil alih haknya. Yang kedua sebab khusus, yaitu puncak perlawanan Pangeran Diponegoro, yaitu tindakan provokasi Belanda dalam pembuatan jalan yang melintasi tanah makam leluhur. Pangeran Diponegoro tidak meminta izin, seperti protes patok-patok, tanda dari tongkat kayu pendek untuk membuat jalan dicabut dan diganti dengan tombak-tombak. Strategi perlawanan Pangeran Diponegoro. 1. Markas di Goa Selarong. Goa Selarong menjadi tempat berlindung dan markas bagi Pangeran Diponegoro setelah kediamannya diserang di Tegalrejo. Di Goa Selarong, Pangeran Diponegoro merancang dan menjalankan taktik perang gerilya untuk melawan pasukan kolonial Belanda. 2. Surat perintah. Mengirimkan surat kepada pimpinan pasukan Kesultanan Yogyakarta dan para demang yang berada di perbatasan Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta untuk memerangi orang-orang Eropa dan Cina. Ketiga, mengisolasi Yogyakarta. Melakukan serangan terhadap keraton, kemudian mengisolasi Yogyakarta untuk mencegah serangan dari luar Yogyakarta. Keempat, membagi wilayah. Membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta atas beberapa daerah perang dan mengangkat para komandan daerah dan pasukan. Legend Tekok. 1. Pasukan luar Jawa. Pasukan Belanda yang bertugas di luar Pulau Jawa berdatangan di kota-kota pelabuhan pantai utara Pulau Jawa. 2. Perekrutan pribumi. Orang-orang lokal direkrut guna memata-matai gerak-gerik pasukan pendukung Pangeran Diponegoro. Ketiga, keliling area. Mengarahkan lawan ke daerah yang ditetapkan seperti Sungai Progo dan Bogowonto. 4. Siasat benteng Stelsel diterapkan guna mempersempit pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro. Proses perlawanan 20 Juli 1825, setelah terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Diponegoro, Presiden Smithsire mengirimkan surat panggilan kepada Diponegoro untuk datang ke Loji dan bertanggung jawab. Istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa sampai Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi.
di Tegalrejo. Saat itu Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. 21 Juli 1825 Perang Jawa dimulai. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Pada 1827 terjadi puncak peperangan ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik banteng stelsel dengan membangun benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. 21 September 1829 Jenderal de Kock mengumumkan hadiah sebesar 50.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro, baik hidup maupun mati. Masih dalam proses perlawanan, pada tahun 1829 Kiai Mojo ditangkap, kemudian menyusul Pangeran Mangkubumi dan Alih Basa Senter Prawiro-Dijo pada tanggal 21 September 1829. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptis Celerec. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April 1830 serta dibawa ke Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Dampak Perang Jawa ada 4. Yang pertama, menguras waktu, tenaga, dan kas pemerintah Hindia Belanda. Belanda saat itu memerlukan sekitar 1.000 orang per hari untuk mempersiapkan logistik dalam perang melawan Diponegoro. Yang kedua, mengutip buku Jejak Pangeran Diponegoro 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Perang Diponegoro tercatat menelan korban sekitar 8.000 pasukan Belanda dan 7.000 pasukan pribumi. Bahkan disebutkan bahwa separuh penduduk Yogyakarta berkurang akibat perang Diponegoro. Yang ketiga, dengan ditangkapnya perang Diponegoro secara tidak langsung menandakan penguasaan mutlak pemerintah kolonial Belanda atas tanah Jawa. Hal ini ditandai dengan tunduknya raja dan para bupati Kesultanan Yogyakarta kepada Belanda. Dan yang terakhir, penguasaan Belanda atas tanah Jawa setelah perang Diponegoro menjadi landasan untuk mendominasi seluruh Nusantara hingga akhir masa kolonial.